Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat semua? Alhamdulillah. Ada yang sakit hari ini? Siapa saja? Nafiska. Terus, oke, nanti kita cross check sambil presensi ya. Nah, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, monggo. Siap gak berdoa mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasanya ya, Pak Awi tidak akan sungkan-sungkan menyampaikan bahwasanya doa itu hal yang paling utama. Mau apapun itu, mau ngapain saja, bangun tidur juga harus berdoa. Mau tidur juga berdoa ya. Nanti minta tolong pintunya ditutup ya. Mbak, minta tolong pintunya ditutup biar tidak terganggu dari luar gitu ya. Nah, setelah berdoa, Pak Awi ingin bersama-sama dengan kalian, coba kalian bisa berdiri semua ya. Kita coba, ini ada satu lagu nasional, bisa kita coba nyanyikan bersama-sama ya. Jangan khawatir, ada liriknya dan semangat, harus semangat ya. Indonesia tanah air merah, pusaka beriman jaya. Indonesia sejak dulu kala seperti puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dimulai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air kita, tiada Bandingnya di dunia, karya indah Tuhan Maha Kuasa, bagi bangsa yang memujanya. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Indonesia Ibu Pertiwi, kau ku puja, ku kasihi. tenaga ulanganmu jiwaku, Kepadamu rela ku beri. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Duduk kembali ya. Dengan menyanyikan lagu nasional ini, harapan Pak Awi kalian tidak lupa dengan rasa cintanya kepada negara. Jangan ada yang punya minat atau jangan sampai ada yang punya niat untuk pindah negara. Apa meneh pindah ke Korea. Boleh kalian mau pindah ke Korea tapi nyari kerja, nyari
uang. Jangan sampai kamu menggandakan nasionalisme kamu untuk pindah negara. Banyak enggak kasusnya? Banyak. Ya. Dan saya tidak ingin siswa SMK Darussalam khususnya kelas 11 akuntansi itu menggandaikan kewarganegaraan hanya demi kamu pengen pindah ke negara yang lain. Gitu ya, sepakat ya? Nah, sepakat. Kalau sepakat, tadi Pak Owi ingin menanyakan yang sakit siapa? Yang sakit siapa? Amalia Farhana, terus Nafiska, terus Happy, Diva, Cucu, terus Maulida, terus Novita, terus ada lagi Tari, 9 anak. Waduh, 9 anak ya. Sakit semua. Yang sehat, yang izin dengan Pawi hanya Happy. Oke, yang lain sehat ya? Yang lain sehat ya? Oke ya. Kalau misalkan yang lain sehat, harapan Pak Wi kalian tetap selalu sehat. Ya, walaupun mungkin ada beberapa yang sakit, sekarang tidak saatnya kalian bersantai-santai karena bulan depan itu kalian sudah mulai penilaian akhir semester. Jadi harus benar-benar fit dan tenaganya diatur lagi agar tetap sehat. Oke ya, sehat semua ya di sini ya. Oke. Nah, selanjutnya ini belum saya tampilkan PowerPoint-nya. Ini ya. Nah, materi hari ini peluang usaha atau analisis usaha. Nah, kompetensi dasarnya itu adalah menganalisis peluang usaha, produk barang dan jasa. Kemudian merencanakan produk usaha. Indikatornya ada 4 indikator. Yang pertama menganalisis peluang usaha, produk barang dan jasa. Kemudian mengkategorikan peluang usaha, produk barang atau jasa melalui analisis SWOT, mendemonstrasikan serta menunjukkan nanti ya kalian akan menganalisis SWOT. Nah, dalam pertemuan ini dibagi menjadi 2 pertemuan ya. Yang pertemuan pertama nanti hari ini pertemuan pertama kalian akan menyelesaikan 2 indikator tujuan pembelajaran. Yang pertama mampu menganalisis peluang usaha dan mampu mengkategorikan peluang usaha. Itu tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan yang akan datang itu akan saya sampaikan terkait dengan demonstrasi dan menunjukkan dan menganalisis SWOT ya. Nah, dalam pembelajaran ini Pak Owi akan melihat juga keaktifan kalian. Jadi bagaimanapun nantinya kalau Pak Owi melihat keaktifan kalian, akan Pak Owi berikan salah satu hal yang mungkin bisa membuat kalian suka atau manis ya. Manis-manis pokoknya Pak Owi hari ini akan membagikan hal-hal yang manis-manis. Utamanya untuk apa? Untuk ayo kita aktif bersama-sama dalam kelas. Sepakat? Konsepnya nanti kalau misalkan ada yang berani bertanya, ada yang berani menanggapi atau memberikan komentar, akan saya berikan hal yang manis-manis ya. Ada beng-beng ya. Kemudian ada susu ya. Ini ada susu ini di sini ya. Nah, ada door prize-nya nanti, door prize-nya Silver Queen. Ya. Mau enggak Silver Queen? Mau. Tapi nanti ini Silver Queen kita gunakan untuk hasil pengetahuan. Yang nilainya paling bagus ya akan dapat Silver Queen. Tapi jangan khawatir apakah hanya Silver Queen toh, Pak? Enggak, Pak Owi di sini kayak sales ya. Karena peluang usaha ya, ini ada susu dan lain sebagainya ya. Ini 1 tas, ini nanti kalau misalkan kalian bisa aktif, ya kalian borong ini semua. Berani? Berani ya, ini tantangan untuk kalian ya. Oke, ada pertanyaan? Belum. Nah, langsung saja persepsi materi yang materi kemarin. Ada yang ingat materi pertemuan yang kemarin? Langsung entok jajan iki lho. Oh, jenengan. Apa, Mbak? Materi kemarin itu kewirausahaan. Tentang apa itu? Kewirausahaan, terus tentang definisinya. Oh, definisinya. Coba dibacakan Mbak definisinya. Definisi kewirausahaan yaitu kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar untuk mencari peluang menuju sukses. Nah, itu definisi kewirausahaan. Langsung dapat
jajan? Rewardnya langsung dapat? Dapat nggak? Dapat ya? Saya kasihkan Mbak, tepuk tangan Mbak, dapat reward Mbak. Ada lagi yang lain? Oke, Nafidatul, apa? Dari pertemuan kemarin tentang perilaku wirausaha, saya mengetahui bahwa perilaku seorang wirausaha sangat penting untuk mencapai kesuksesan. Ada beberapa perilaku seorang wirausaha yang harus dimiliki. Pertama, kepemimpinan. Terus, menerima resiko, merancang dan menerapkan strategi, membentuk jaringan antara aspek individu dengan peluang usaha, dan pandai berkomunikasi. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Nafidatul, Mbak. Ya, walaupun mungkin sambil melihat catatan, tapi dia masih punya usaha untuk, oke, saya berani untuk mengemukakan pendapat atau aku pengen ngomong . Ya, nah itu tantangan kita hari ini. Ya, nah saya berikan jajan dulu. Ya, bukan jajan, apa ya Mbak ya? Pengen jajan apa Mbak? Teh botol. Teh botol ya, saya berikan teh botol nih. Tepuk tangan, teh kotak ya. Nah, benar ya apa yang disampaikan oleh Mbak Tika, Mbak Nafidatul. Kemarin itu kita mempelajari tentang definisi wirausaha dan perilaku wirausaha. Ya, jadi materi itu harus kalian gunakan untuk selanjutnya, seterusnya. Karena ini nanti akan berkesinambungan, akan berurutan. Kalau misalkan kita lihat peluang usaha, ya, nah peluang usaha itu nanti akan kita mau ngapain, untuk apa sih peluang usaha? Sebelum kalian akan melihat peluang usaha, kalian juga harus punya perilaku wirausaha. Betul ya yang disampaikan oleh Mbak Nafidatul. Jadi harus benar-benar kalian punya perilaku wirausaha untuk bisa melihat peluang usaha gitu ya. Di sini saya tanya, ada yang pernah berjualan atau Pak saya pernah memiliki usaha gitu. Ada yang pernah menyampaikan? Oke, apa Mbak? All shop apa? Coba diceritakan sedikit berdiri Mbak, diceritakan kamu tuh ngapain aja, yang jualannya apa saja, kemudian kenapa kok jualan itu? Saya jualan untuk membantu kebutuhan sehari-hari. Terus saya jualannya parfum, baju, celana itu ngambil dari reseller tetangga saya. Oh, ngambil reseller ya, berarti online. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Rihadatul Aulia ya, sangar ya. Masih jalan usahanya? Udah, kenapa nggak jalan? Berapa jalan? Berapa bulan jalan usaha itu? 4 bulan. Oh, luar biasa ya, 4 bulan jualan reseller kerudung, terus apa lagi tadi? Baju ya. Kalau Pak Owi sih pengennya tetap berjalan, Mbak ya. Cari lagi ya. Oke, karena berani ya, saya beri jajan. Jahe-jahe ini apa ini jahe-jahe? Tepuk tangan, Mbak. Dapat jahe-jahe, Mbak. Ya. Nah, hari ini tuh materinya terkait dengan peluang usaha di bidang jasa dan dagang. Kemudian pengembangan ide dan peluang usaha, serta pemanfaatan peluang usaha secara kreatif. Nah, pikir. Identifikasi peluang. Identifikasi peluang ini untuk apa sih? Untuk menggali apa sih, gitu kan? Menggali peluang usaha atau bisnis. Seorang wirausaha harus berpikir secara positif dan kreatif. Positif dan kreatif ini apa maksudnya? Yang pertama, percaya dan yakin bahwa usaha atau bisnis bisa dilaksanakan. Menerima gagasan-gagasan baru dalam dunia usaha atau bisnis. Yang kemudian bertanya kepada diri sendiri, mendengarkan saran-saran dari orang lain, mempunyai etos kerja yang tinggi, pandai berkomunikasi. Ya. Nah, Ganifah mau berkomentar? Serius? Tidak mau berkomentar? Tidak. Ada yang mau berkomentar terkait dengan slide ini? Atau bertanya? Bro, jajannya masih banyak, santai ya. Cukup, belum ada yang ditanyakan? Intinya ketika kalian mau melihat suatu peluang usaha, kamu harus punya karakter di sini ya. Karakter di sini nih ya, percaya, yakin, terus menerima gagasan orang lain. Jangan sampai kamu nggak menerima gagasan orang lain. Kenapa? Jangan kamu menganggap kamu itu mampu sendiri. Ya Nova ya. Jangan sampai kamu menganggap bahwasanya oke, saya mampu berdiri di kaki sendiri. Apalagi di bagian identifikasi peluang usaha. Tidak ada yang tahu kalau misalkan gagasan teman kamu itu ternyata bisa digunakan, atau
oh jangan jualan gorengan, karena kalau gorengan itu nanti nggak laku kalau di pondok. Kalau di pondok itu yang laku apa? Es misalkan. Terus apa lagi? Sarung. Terus apa lagi? Sosis. Oh laku jualan sosis. Pernah jualan sosis? Oh Hasda, oke. Tepuk tangan Mbak, Hasda jualan sosis. Ya. Mempunyai etos kerja yang tinggi, ini salah satu bentuk yang harus kalian punyai. Ya. Sampean nek ora duwe etos kerja yang tinggi, sampean wegah-wegah mesti nek buka usaha apalagi nyari peluang usaha. Ya. Nah, identifikasi peluang usaha jasa dan dagang itu meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu waktu penjualan produk jasa dan dagang yang tepat. Ya, jangan sampai ketika kalian menentukan sebuah peluang usaha, kamu nggak bisa menentukan waktunya. Contohnya bagaimana sih? Contohnya ada yang bisa mencontohkan ini terkait dengan waktu. Terkait dengan waktu penjualan yang tepat. Oke, coba berdiri. Contohnya kan jualan baju. Waktu yang tepat tuh kayak waktu mau hari raya. Oh, mau hari raya. Betul, Mbak. Tepuk tangan, Mbak. Ya. Jualan baju saat hari raya. Nih, saya kasih coklat caca. Ya. Caca. Ya, nah itu sudah ada berapa anak yang dapat jajan, ya. Jadi kalian harus bisa melihat waktu yang tepat. Jangan sampai kamu jualan es di saat musim hujan, ya enggak tepat itu, betul tidak? Betul tidak. Kemudian mampu mengidentifikasi usaha yang sedang dijalankan, harus mampu ya. Ini kira-kira kok jualan saya nggak laku tuh kenapa gitu. Ini saya jualan baju di hari raya, tapi kok penjualannya sedikit. Kenapa? Apakah karena harganya terlalu mahal? Atau karena mungkin saya tidak iklan atau apa? Ya, harus bisa diidentifikasi. Kemudian produk jasa dan dagang yang sesuai dengan kebutuhan pembeli. Kamu jangan sampai ketika melihat peluang usaha, itu belum ada kebutuhan. Tidak dibutuhkan. Kayak musim hujan, kamu pengen jualan jas hujan, betul. Berarti itu dibutuhkan. Oke, mumpung hujan saya jualan jas hujan. Berarti kamu bisa melihat peluang usaha, sumber daya manusia dan sumber dana yang cukup. Ya, kalau misalkan dananya nggak cukup, ya sorry to say, kamu harus punya modal. Ya, modal itu nggak 0 rupiah, Mbak. Harus ada modal yang kamu keluarkan. Jangan sampai kamu menganggap, Pak pengusaha ini kan mulainya dari 0, nggak mungkin. Nggak ada yang pakai 0 rupiah. Harus ada dana untuk bisa menopang sumber dana. Agar apa? Usahamu bisa berjalan dengan baik. Strategi penjualan yang tepat, optimis dan citra positif, pemasaran produk yang tepat, serta pengalaman mengelola usaha. Ini akan menjadi sebuah hal yang perlu kalian analisis nantinya. Ya, lanjut. Ini ya, menurut Paul Charlat, ya, 4 unsur yang harus dimiliki seorang wirausaha agar mencapai sukses. Tadi ya, kerja keras, gairah, kerja cerdas dan pelayanan. Jadi kamu harus punya ini ya, minimal agar apa? Agar kamu itu bisa melihat usaha dan melihat peluang usaha agar peluang usahamu itu tepat dan berjalan serta berkembang. Nah, sekarang masuk pada analisis usaha bidang jasa dan dagang. Kenapa kok bidang jasa dan dagang? Karena ini berkaitan dengan kalian, dekat sekali dengan kalian. Ya, nggak mungkin manufaktur. Kalau manufaktur itu agak berat. Kalau kalian saya pengen kalau nggak jasa dagang. Ya, kalian paham kan ya? Perusahaan jasa itu yang seperti apa? Perusahaan dagang yang seperti apa? Paham kan?
Ada yang bisa menjelaskan ke Pak Owi? Perusahaan jasa kisik seperti apa, perusahaan dagang itu yang seperti apa? Ada? Yang sudah pernah dapat jajan rapopo? Ya? Ada nggak? Ayo yang sebelah sini, bisa? Ditanya, paham. Tapi kalau Pak Owi minta tolong salah satunya menyampaikan, ada nggak? Ayo Ainatul. Ada nggak? Ainatul, bagaimana Ainatul? Bagaimana Ainatul? Nggak ada, yang lain. Oke, monggo, Nafi Datu lagi. Berdiri, Naf. Kalau perusahaan jasa hanya menyediakan tenaga kerja, sedangkan perusahaan dagang biasanya menyediakan barang dagangan. Oke, tepuk tangan Mbak. Intinya itu hanya tenaga kerja kalau jasa itu. Contohnya apa sih? Tukang ojek, penjahit, laundry, ya tenaga kerja saja. Ya, orang jualan, bukan jualan dengan barang dagang, tapi jasanya. Tapi kalau tadi yang perusahaan dagang apa? Menyediakan barang dagangan yang dijual. Berarti ada fisiknya yang dijual. Kayak Mbak Riha Datul, ada fisiknya. Dapat caca, tepuk tangan Mbak. Oke, nanti diborong ya yang lainnya. Ayolah ya. Mbak, daerah sini tuh jangan diam-diam saja. Yo. Nanti saya pengen daerah sini juga komentar ya. Nah, ini persiapan yang dapat dilakukan dalam analisis usaha. Itu yang pertama adalah meneliti berapa luas usaha yang akan dipilih. Luas usaha, jangkauannya. Mau jangkauannya seperti apa? Ya, diteliti Mbak. Jangan sampai kamu ura-uraan. Dumeh saya duit modal, aku mau jualan sarung, langsung nyetok 1000 unit, 1000 pieces. Nggak mungkin Mbak. Kenapa? Ternyata kamu jualannya hanya di pondok, sedangkan pondok itu berapa orang? Maksimal mungkin 500 santri. Kamu punya 1000 pieces, habis enggak? Logikanya jalan enggak? Enggak jalan. Berarti kamu harus melihat berapa luas usaha yang akan dipilih, kapasitasnya. Sampai meh jualan sosis neng pondok, ya delok jumlah santrine piro. Ojo nyampe nggawa sosis apa nyetok sosis melebihi jumlah santrine. Sing ana ora bakal habis. Mending menyesuaikan. Itu salah satu poinnya untuk menganalisis usaha. Yang kedua, bentuk usaha yang akan dipilih tadi. Bentuk usahanya mau jasa atau dagang. Paling enak tuh dagang, Pak. Betul? Kenapa? Kenapa, Nova? Hah? 90% pasti dapat untung. Ada yang lain? Ada yang lain? Saya kasih kuis. Beng-beng, ya. 90% ya, ada 90% juga ya mungkin ya. Kita nggak bicara angka dulu. Yang jelas salah satunya pasti akan mengalami keuntungan, baik jasa maupun dagang. Tinggal kalian bisa menganalisis mana yang kira-kira perlu atau paling dibutuhkan. Kalau misalkan kamu di area lapangan, kemudian di situ ada event turnamen, yang kamu butuhkan apa? Bidang usaha di mana? Dagang, betul. Bukan jasa. Jasa opo? Jasa pijet. Wis ono ofisialnya ya. Ya. Oh ya, silakan. Kemudian jenis usaha yang akan ditekuni ini langsung masuk jenisnya. Tadi kalau di lapangan ada turnamen, kamu pengen jualan dagang atau jualan. Terus jualannya apa? Kenapa pop es? Kenapa es? Sebenarnya jualannya apa? Minuman. Minuman apa? Yang dingin, ya. Jelas, jangan yang panas. Di lapangan turnamen jualannya minuman panas. Mungkin enggak?
Tidak mungkin ya. Lanjut, yang mana ini informasi usaha yang akan diterima ya. Kemudian ada atau tidak peta peluang usaha yang menguntungkan. Kalau misalkan nih tadi ya, kamu sudah ada di turnamen bola, kamu mau jualan es dingin, terus dilihat peluangnya ada tidak? Caranya gimana? Ada nggak saingannya? Kalau di situ ternyata sudah ada yang jual 5 orang, 5 penjual, berani nggak kamu masuk? Enggak. Kalau satu masih berani, apalagi kalau tidak ada penjual, itu berarti peluang besar namanya. Ya, itu ya. Ada pertanyaan? Belum. Sekarang menganalisis bidang jasa. Saya beri waktu 30 detik, silahkan dibaca. Ya, nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa disampaikan. Sebentar ya. Oke, ya. Tadi lupa tidak saya rekam ya. Rekam laptopnya tidak saya rekam tadi. Oke ya, lanjutannya menganalisis bidang jasa. Tadi kan dagang, kalian fokusnya kan di dagang. Coba kita analisis yang jasa. Seorang wirausaha itu akan berhasil dalam menganalisis peluang usaha di bidang jasa, harus dapat mempertimbangkan dan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, selera dan minat calon konsumen. Ya, selera minat konsumen, pembeli atau pelanggan serta jumlah para pesaingnya. Ini jelas nih ya. Kemudian bidang jasa yang laku dan atau diminati oleh konsumen, pembeli atau pelanggan, serta menjaga hubungan yang serasi dan harmonis dengan penyuplai agar suplai barang lancar. Ini kalau untuk dagang ya. Kita gunakan poin 1 dan 2 untuk jasa. Ya. Sekarang saya minta tolong dicontohkan perusahaan jasa yang berkembang dan berhasil menurut kalian yang ada di lapangan. Ada nggak? Coba angkat tangan. Iki nek tak toke jajane dhisik mesti pengen. Tak kasih beng-beng jumlahnya 2. Kamu lagi? Ada perusahaan jasa? Oke, tulis. Oke, print-printan. Terus? Kenapa kok print-printan? Enggak, kenapa kok print-printan itu sukses? Gimana caranya menjalankan print-printan itu biar sukses? Kadang ada siswa yang membutuhkan solusi kayak yang harus di-print. Dari brosurnya harus di-print, harus disalin. Kita kan seperti itu. Oh, oke, tepuk tangan Mbak. Print-printan sukses, salah satunya karena siswa itu butuh sekali. Benar. Salah satu usaha jasa fotokopi yang sukses itu yang dekat dengan sekolahan. Kalau nggak dekat dengan sekolahan, itu kayaknya nggak akan bisa berjalan dengan lancar. Mendekat dengan sekolahan, kampus, ya, kemudian kantor atau perkantoran. Betul ya, Mbak? Tepuk tangan untuk kalian semua. Itu harus mendekati, harus bisa menganalisis kenapa kok sukses. Karena fotokopinya siapa yang punya? Puji. Fotokopi Puji itu dekat sama sekolahan, MA, SMK, MTS, SD,
SDT kan dan sebagainya. Wis santai wis duwe puji tenan lho. Sampean pengin ora? Tapi jangan sampai kamu bikin usaha jasa fotokopi di di pasar. Ya mending lah kalau di pasar, mending walaupun enggak ada yang buka fotokopi, usaha fotokopi di daerah tempat wisata. Ono ora? Mungkin enggak ada. Ya karena enggak ada, Pak. Enggak ada calon konsumennya enggak ada, ya. Calon pengguna jasanya enggak ada lah. Kita kan ke wisata kan mau jalan-jalan, bukan mau foto. Iya, hati. Ya kalau misalkan jasa yang laku di tempat wisata itu apa? Tukang foto, betul, tepuk tangan Mbak, ya. Tukang foto, betul. Terus ada lagi? Yo jasa makanan loh, ora jasa yo. Apa? Baju bukan jasa. Pedagang itu. Apalagi? Hah? Semir sepatu, betul ya. Tapi enggak sih kalau semir sepatu ya. Yes, betul. Siapa tadi? Pak KI. Deng ya. Jasa penginapan, tepuk tangan Mbak. Ya. Jasa penginapan itu paling laku di tempat wisata. Satu lagi, jasa transportasi. Biasanya orang-orang tuh kalau mau jalan-jalan tuh sudah mengapain bawa motor ya, mengapain bawa mobil, mending traveler tuh sendiri naik kereta. Habis itu di sana juga pasti akan ada jasa transport. Lanjut ya. Nah ini produknya itu kalau jasa ataupun dagang itu ada produk primer, sekunder, dan tersier. Kalau primer itu mengacu pada penjualan sumber daya alam, ya, pertanian, perikanan, perkebunan, pertambangan atau sebagainya. Bapakmu nggak nanam tanduran, mbok jual, berarti itu masuk pada produk primer, ya. Kemudian kalau sekunder itu terkait dengan penjualan produk jadi. Kayak tadi Mbak Riha Datul, itu dia jualannya produk sekunder, sepatu, tas, garment, makanan, jilbab, kaos kaki, ya. Nah kalau yang tersier itu jasa pelayanan, perbankan, asuransi, hotel, travel, rumah makan, ya, toko itu tersier, ya. Pengembangan ide dan peluang usaha. Ini materi yang kedua nih, ya. Wakepor ya. Ini ada tujuan pengembangan ide dan peluang usaha dan langkah-langkah pengembangan ide peluang usaha. Tidak perlu saya jelaskan ya karena di buku ada, wis nanti kalian buka saja. Ya. Kemudian pemanfaatan peluang usaha. Nah, pemanfaatan peluang usaha secara kreatif dan inovatif. Ini selalu fleksibel. Ya, ciri-ciri wirausaha yang kreatif itu selalu fleksibel sampai dengan menghargai kebebasan berkarya. Ini di modul ada ya. Tadi malam juga Pak Uwi sudah menyampaikan modulnya kan? Mbok baca enggak? Tidak. Ayo tidak cak pondok ya, ora di-share ya berarti ya. Nanti saya berikan linknya. Mengembangkan inovasi dalam usaha ya, beberapa hal yang harus diperhatikan atau dijadikan dasar dalam peningkatan kemampuan inovasi ya. Ini kembali ke kalian ya, harus punya sikap inovasi yang tinggi agar apa? Ini berlaku nanti kalau misalkan kalian melihat peluang usaha. Kalau kamu melihat peluang usaha, tapi kamu nggak bisa punya inovasi tinggi, contoh nih, kamu pengen usaha geprek. Ya, geprek tahu? Geprek itu semacam makanan apa? Ayam. Ayam apa sih? Geprek dikapake. Niza, saya pengen kamu berdiri jelaskan bagaimana cara membuat ayam geprek. Coba berdiri. Tak kasih jajan. Yuk, coba berdiri. Berani tidak? Berani. Yuk, bismillah. Di sini ke teman-teman, ayo. Nanti dapat yang lebih gede wis ya. Cara membuat geprek itu gimana? Membuat geprek. Ke teman-teman, Dikasih tepung, goreng, digoreng, digeprek dulu, dikasih sambal.
Terus? Terus dikasih sarapan. Terus? Ya. Udah. Ya Allah, alhamdulillah Nizat berani berpendapat ya, maju ngadeg. Tujuan kamu biar dapat apa kok wani ngadeg wih? Jahat. Tahu tangan Mbak Niza, Mbak. Mbak Niza mau dapat minuman atau jajan? Terserah. Nih, ya. Wih. Itu geprek tadi. Penjual geprek banyak enggak? Iya. Perlu inovasi enggak? Ben apa? Salah satu contoh inovasi dalam geprek itu apa? Rasa kerenyahnya, terus pedesnya, inovasi, porsi. Porsinya. Kalian kan masih terus kalian masih fokus sama bentuknya ya? Belum, bukan tempat apa maksudnya? Jangan terlalu luas tempatnya, packagingnya. Ya. Yang lain pakai foam putih, sehat ora? Boten. Kalian pakai kertas daur ulang. Itu luar biasa. Itu inovasi ya. Tempat makanannya, tempat makannya. Geprek kuwi enake ning ndi, Mbak? Maem geprek iki. Lesehan ya. Ono wifi-ne ora? Itu inovasi ndak? Sampean milih geprek nih sampingan ya. Yang satu lesehan, yang satu kursi biasa, ndak ada wifi, yang lesehan ada wifi. Kamu pilih yang mana? Harganya beda sithik padahal. Beda kacek 5.000 piye? Ndak apa-apa. Yang penting wifi sama lesehan. Itu inovasi bukan? Inovasi ya. Jadi kalian harus bisa melihat kalau kamu mau bikin usaha, gimana caranya biar bisa laku. Orang mau kalian bisa melihat peluangnya, tapi bagaimana bisa kalian mengaplikasikan? Oke, berarti inilah laku. Walaupun enak, tempatnya orang nyaman, terus nggak ada wifi ya. Kalau di Wikitchen ada wifi-nya enggak? Ada. Berapa kali kamu ke Wikitchen? 1 bulan, dalam 1 bulan pernah 1 kali? Pernah itu. Itu investasi. Ada yang pengen punya usaha geprek? Kamu? Kakak, saya nanya. Nah, ini materi terakhir, analisis SWOT. Analisis SWOT ini nanti akan saya bagikan LKPD. Ya. Jadi Pak Wi tidak akan menjelaskan dulu. Ya. Pak Wi tidak akan menjelaskan LKPD-nya. Oh, kok enggak menjelaskan LKPD-nya? Pak Wi tidak akan menjelaskan materinya. Ya, karena ini nanti masuk pada LKPD. Sekarang dalam proses pembagian LKPD nanti saya bagikan LKPD. Ya. Nanti saya bagikan LKPD-nya berkelompok. Ya, berkelompok, kemudian nanti kelompoknya 4 sampai 5. Ya. Kelompoknya 4 sampai 5. Saya random ya ketuanya ya. Ini ada berapa anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 22. Waduh, saya ngomong mangkat songo ya, 22, betul ya? 22, ya, nanti berarti 4, ya, 4 kelompok berarti ada 5 kelompok. Ada yang anggotanya 5, ya. Nah, ini kelompok satunya, ya. Kelompok 1, ya. Terus kelompok 2, kelompok 3, santai ini ada HP-nya, ya. Nggak ada. Oke, Mbak, coba angkat tangan yang pegang HP. Ya. Oke ya, ada 5. Oke, sekarang berarti saya butuh kalian nanti memilih anggotanya masing-masing. Ya, boleh 4, boleh 5. Tapi harus seimbang. Ya, apa dari Pak Owi saja yang bagi? Pak Owi saja yang bagi. Sepanjang sampean itu kok, ya. Oke. Saya langsung tulis saja ya, kelompok 1. Oh, itu udah bawa pulpen.
Nama kelompoknya, ketuanya pertama adalah Nafidatul. Nafidatul anggotanya adalah Niza, Alfa, dan Khairunisa. Sudah ya? Lagi? Kelompok 2, ketuanya Rihadatul. Anggotanya adalah Sulis. Ada HP kan? Ada. Nova Heri, dan Mafika. Asik ya. Nova Heri sama Mafika. Langsung ya, langsung sebentar ya, jangan langsung. Ada yang belum? Tika, ketua Tika. Anggotanya adalah Wiwit. Anggota lagi adalah Anis dan Mei. Yang belum siapa? Ainatul. Ketuanya Ainatul. Sangar ya, Ainatul ketua loh. Anggotanya Nadia. Anggotanya ada Indah. Nadia, Indah, dan ini belum. Yang belum siapa lagi? Oh, yang belum siapa? Kaziat. Kaziat ya. Nah, yang belum siapa? 5. Oh, yang belum 5 tok. Ya berarti satu kelompok kalian, ya. Siapa saja? Cindy ketua ya. Terus anggotanya Ganifah, ya Allah, Ganifah. Terus Amalia. Terus Fadilah. Dan Ana. Oke, silakan ya kelompok 1. Ketua Nafidatul di sini posisinya ya. Nanti bikin forum meja kotak ya, meja kotak. Kemudian kelompok 2-nya Riyadatul di sini ya. Riyadatul, kemudian kelompok 3. Kelompok 3 di sini Tika Mulina ya. Kelompok 4 di sini Ainatul ya. Kelompok 5 di belakang sana ya, sesuai dengan tempatnya di situ ya. Udah ada HP? Ya pindah. Nanti gantian saja, nggak apa-apa. Sudah ya. Nah ini Pak Owi itu nanti Pak Owi akan memberikan penilaian. Ini nanti kalian akan saya nilai, ya. Akan saya nilai diskusinya. Kemudian akan saya nilai proses diskusi kalian. Bagi tugas, ya. Jangan sampai kamu itu lupa atau Pak saya nggak tahu tugasnya. Nanti ada yang bagi tugas ya, menyelesaikan nomor 1 tentang analisis SWOT, nomor 2 tentang manfaat analisis SWOT dan lain sebagainya. Kemudian apa
jadi ketuanya yang menyampaikan hasil diskusi atau jadi moderator itu harus benar-benar kalian siapkan, ya. Menggunakan bahasa yang baik juga salah satu kunci untuk dapat nilai yang bagus. Nanti endingnya akan saya akumulasikan, kemudian nilai yang tertinggi di samping dengan tes pengetahuan juga dari sini, ya. Jadi akan saya nilai. Pun demikian dengan sikapnya, ya. Jangan sampai kalian malah nggak ikut diskusi, ya. Nah, diskusinya pakai LKPD. Nanti kalian kerjakan yang kasus 1 dan kasus 2 dulu, ya. Ini saya bagi dulu. Saya bagi LKPD-nya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan boleh kalian angkat tangan kemudian ditanyakan, ya. Ada wifi-nya enggak? Ada, Mbak? Bisa enggak? Bisa? Enggak usah. Oke ya. Nah, di situ ada cara pengerjaannya, ya. Ada cara pengerjaannya. Nah, pada LKPD yang pertama, ya. LKPD yang pertama bentuknya seperti ini. Ya, kalian lihat LKPD yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran, analisis peluang usaha dan kategori peluang usaha atau LKPD 1. Ya, kerjakan untuk pertemuan yang pertama ini kalian mengerjakan LKPD 1. Ya, waktunya hanya 10 menit. Diskusinya mung 10 menit, ya, karena itu kasusnya sedikit, tidak banyak. Sudah ketemu, ya. Silakan kalian gunakan bahan itu untuk diskusi, ya. Gunakan HP atau perangkat lain untuk mencari letak masalahnya, kemudian solusi untuk memecahkan masalah. Kalau ada kesulitan silakan angkat tangan, ya. Ketemu enggak? Ada masalah enggak? Belum? Yakin? Nova Harry ada masalah enggak, Nova Harry?
Oke ya. Oke, sudah jadi ya. 10 menit. 10 menit loh, Mbak. Gimana? Sudah ya? Oke, saya kasih waktu 30 detik lagi kalau misalkan tidak ada masalah. Kalau ada masalah silahkan angkat tangan untuk bisa menyampaikan kendalanya. Tidak apa-apa. Ada enggak? Bisa selesaikan sendiri ya? Bukan sendiri, maksudnya bisa diselesaikan dengan diskusi kah? Oke, finish. Kelompok 2 finish. Kelompok 1 finish. Kelompok 5 finish. Kelompok 4 finish. 3. Oke, sudah ya. Nah, hitung bareng-bareng sampai 10. Kalau sudah 10, LKPD-nya tutup, kita akan masuk pada proses diskusi dan evaluasi. Ya. Hitung bareng-bareng yuk. 1, bukan 1, 10 Ra ya. 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Tutup, tepuk tangan untuk kalian semua, ayo. Sebelum kita masuk pada diskusi dan presentasi, ya, ada salah satu video ya yang harus kalian lihat, kalian coba amati, ya. Karena ini nanti terkait dengan saya pengen ngetes dari hasil video ini apakah bisa kalian berpendapat, gitu ya. Ini terkait dengan analisis peluang, ya. Berarti saya perlu kalian berkomentar nanti dalam kelompok. Paham ya? Terima kasih saudara masih menyaksikan Klik Indonesia Pagi TVRI.
Saudara, usaha kuliner di Indonesia terus mengalami perkembangan pasca pandemi, khususnya kuliner mie khas Jepang yang dikenal dengan ramen. Usaha tersebut dapat dijadikan peluang usaha menjanjikan karena memiliki populer di masyarakat. Ramen menjadi makanan yang terus mengalami popularitas di masyarakat Indonesia. Hidangan yang menampilkan mie dalam kaldu berbasis daging dan rumput laut ini kian diminati warga. Salah satu usaha kuliner di Indonesia, Ramennya, terus mengalami perkembangan signifikan karena telah memiliki 53 outlet. Bisnis ini terus memiliki peluang usaha yang berkembang di Indonesia ke depannya. Salah seorang pengunjung, Tias, mengatakan selain harga terjangkau dan halal, dirinya menyukai kuliner ramen ini karena sudah dimodifikasi dari resep originalnya di Jepang. Lebih suka yang udah dimodifikasi ya kan, lebih di mulut orang Indonesia kan lebih bisa diterima lah gitu ya. Affordable sih, lebih murah. Kalau malah dibandingkan dengan ramen-ramen yang ada tuh, ini termasuk paling murah sih ya. Sementara marketing komunikasi Ramennya, Irma Amalia, mengatakan pihaknya terus mengembangkan strategi usaha kuliner ini dengan mengedepankan cita rasa yang disukai lidah orang Indonesia meski ramen berasal dari Jepang. Kalau di ramen Jepang aslinya itu kan memang kaldunya itu sangat light sekali ya. Kalau di sini kita udah sesuaikan dengan lidah orang Indonesia, karena lidah orang Indonesia suka yang gurih, suka yang pedas, dan di sini kita juga ada pilihan ramennya juga ramen yang variasi yang pedas. Yang pasti sangat menjanjikan. Kalau tidak menjanjikan, kita tidak mungkin buka ekspansi terus kan di beberapa kota yang lainnya, karena prinsip kita adalah karena orang Indonesia itu suka banget sama mie. Dengan perkembangan peluang usaha kuliner ini, tentunya mendorong... Oke, cukup ya. Dari video tadi, pasti ada bahan untuk saya mau menyampaikan hasil dari video tadi. Berapa waktu untuk bisa kalian gunakan untuk diskusi terkait dengan hasil pengamatan video tadi? 1 menit cukup ya. 1 menit coba diskusikan, kemudian nanti tentukan siapa yang akan menyampaikan gagasan dari kelompok kalian terkait dengan video tadi. 1 menit dimulai dari sekarang. Ini kelompok berapa? Ini kelompok berapa? Bagaimana tugas kelompoknya? Bagi tugas dengan baik enggak? Bagi tugas enggak? Ini tentang, mau menyampaikan tentang apa ini? Peluang usaha. Peluang usaha berarti. Menurut kalian peluang usaha? Iya. Oke. Kalau dari sini, kira-kira menurut kalian dari video tadi itu apa, tentang apa? Nafidatul. Tahu enggak dengar? Peminat. Jadi konsumennya, arahnya ke konsumen. Oke. Kelompok 5 ya. Pembagian tugas kelompoknya sudah bagus. Yang akan menyampaikan gagasan atau komentarnya siapa? Oke, Ana. Apa? Tipikalnya apaan? Intinya apaan yang ingin disampaikan Ana? Tentang apanya? Orang krungu aku. Apa? Tentang apa sih itu? Gimana?
Lebih ke rasa. Berarti konsepnya berarti rasa. Kalau rasa itu fokusnya ke konsumen atau ke produsen atau ke strategi apa itu kira-kira? Konsumen. Agar apa sih? Tetap ramai pengunjung. Dan pengunjungnya ramai. Oke. Lanjutkan, Mbak. 30 detik lagi ya. Tugasnya siapa yang akan menyampaikan? Mbak Indah. Mbak Indah. Dari hasil diskusinya, kira-kira video tadi itu tentang apa sih? Kalian akan mengangkat tentang apa? Tentang apa? Usaha mikro kecil dan menengah. Kuliner ramen di Jakarta termasuk makanan yang harganya terjangkau. Juga Harga. Berarti di harga. sama Harga dengan apa? rasa. Rasa. Harga dan rasa. Oke. Coba dikembangkan lagi ya kalimatnya. Kelompok terakhir. Kelompok terakhir. Siapa yang akan menyampaikan nanti? Tika. Dari hasil diskusi menemukan apa Tik dari video tadi? Di situ tercipta peluang kerja. Tercipta peluang kerja. Oke, saya masih penasaran. Masuk peluang kerja itu apa nanti disampaikan ya Tik ya? Oke, sudah selesai ya? Oke, sudah selesai ya? Halo, sudah selesai? Sudah selesai. Dari banyak kelompok, konsepnya macam-macam. Hasil diskusinya juga macam-macam. Dari satu video, ya. Nah, angkat tangan. Rebutan, sopo sing pengen menyampaikan. Dalam hitungan ketiga, ya. Dalam hitungan ketiga, boleh angkat tangan. Sing cepet, sing akan menyampaikan. Kemudian nanti akan ada tugas untuk berkomentar terkait dengan apa yang disampaikan oleh kelompok lain. Oke. 1, 2, 3. Oke, kelompok sini dulu. Berdiri. Di sini Ra, di sini ya. Peluang usaha mikro kecil menguntungkan bagi kalangan masyarakat dengan harga yang ramah di kantong dan bisa menciptakan lowongan pekerjaan seperti menjadi pelayan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada yang ingin berkomentar? Ada yang berkomentar terkait hasil diskusi kelompok 2? Oh, kelompok 5. Oke, monggo kelompok 5. Tadi kelompok 2 menyampaikan tentang apa, Mbak? Ada peluang usahanya. Kelompok 5, komentarnya apa? Usaha mikro itu bisa membuka lowongan pekerjaan. Komentarnya? Gimana? Coba berdiri. Cindy, coba Sin. Ya, perwakilan kelompok 5. Ayo Cindy. Ada yang kelompok lain mungkin? Ya. Oke, Sin, ayo Sin. Gimana? Cara pelayanan yang bertanya bukan berkomentar. Cara pelayanan yang baik, Mbak. Oke, mau ditangkap kelompok 2 atau ditangkap kelompok lain? Pelayanan yang baik. Mau tetap ditangkap kelompok 2 atau kelompok lain? Kelompok 2, tak kasih jajan, tak kasih reward kalau berani. Oke, disampaikan berdiri. Disampaikan berdiri menghadap ke kelompok yang tadi, ya. Gimana? Oke. Pelayan yang ramah agar pembeli sangat Pelayanan yang ramah. Salah satunya harus ramah. Agar apa? agar pembeli makin banyak. Oh, pembelinya makin banyak. Terus ada tambahan lagi nggak dari kelompok kalian?
Terus senyum. Apalagi? Oke, masih adzan ya. Kita selesai nanti adzan biar selesai dulu baru kita lanjutkan diskusinya ya. Kan dulu ya, nanti kalau sudah selesai baru sholat. Mbak, disampaikan lagi tadi, diulang. Kayak perang ini nanti ya. Pasti gak terima nanti hasilnya itu pasti. Ramah, murah senyum, sopan kepada pembeli karena pembeli adalah raja, pelayanan cepat dan tanggap. Sudah tuh, sepakat? Ada tambahan lain? Kalau pelayanannya ramah. Oke. Berarti menurut kelompok 5 harus menarik juga, Mbak. Ya, betul ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2 dan 5. Ya. Berarti harus punya pelayanan ya, karena usaha usaha mikro itu kayak penjual-penjual yang langsung dengan konsumen. Beda kalau penjual makro. Kalau penjual makro itu yang kayak gede-gede itu loh, Mbak. Ya. Sing ora langsung jualan. Tapi barangnya didistribusikan. Itu penjual makro. Kalau penjual mikro itu tadi kayak penjual ramah. Mereka langsung bertemu dengan konsumennya. Jadi kalau ketemu langsung dengan konsumen, kalau pelayanannya nggak ramah, nyowegah, Mbak. Pak Wid wegah kalau misalkan tempatnya nyaman, ada wifi-nya, makanannya enak, tapi kalau pelayanannya nggak ramah, judes apalagi, wes ora ayu, judes misalkan, atau body shaming ya, enggak maksudnya, wes uangnya judes kok ora ayu, tambah pokoknya Pak Owi ya kalau Pak Owi. Kalau Mas Nova sendiri pelayanan yang gimana sih Mas menurut Mas Nova yang bagus itu? Cepat dan tanggap kaya customer service, call center, kring 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 kring, halo, ada yang bisa saya bantu? Tepuk tangan untuk Nova, Mbak. Ya. Ya wis tak kasih jajan coklat apa ya? Karena kelompok ya. Nih kelompok 2 ya, karena tadi yang ngacung kelompok 2. Nah, yang terakhir terkait dengan LKPD-nya. Karena itu kasusnya sama, saya ingin satu saja yang menyampaikan. Kelompok 2 sudah ya, tidak perlu menyampaikan ya. Tadi video tadi selain dengan apa tadi pelayanannya, adakah yang lain, poin yang lain lah? Apa? Dari segi konsumen gimana? Pada video tersebut itu adanya peminatnya karena rasanya sudah dimodifikasi dengan cita rasa kayak orang Indonesia, sehingga orang Indonesia dapat menerima makanan tersebut. Dengan itu juga usaha menjadi laris dan banyak peminatnya, sehingga menjadikan pemiliknya. Betul, tepuk tangan, Mbak. Ini lengkap nih. Ya. Intinya apa? Kalau kalian lihat materi yang sebelumnya Pak Owi sampaikan, masuk pada inti inovasi. Inovasinya apa sih tadi? Cita rasa, betul. Ramen itu makanan dari mana sih? Jepang. Kalau ditiru tok, yo, didol ning Indonesia, kira-kira payu ora? Koyone enggak? Karena karakter orang Jepang sama orang Indonesia pasti sukanya berbeda. Kalau Indonesia luwih seneng sing pedes. Karena misalkan orang diganti, kalau orang Jepang itu nggak ada moto, nggak ada micin, kamu doyan nggak? Pasti akan dimodifikasi. Itu namanya inovasi, Mbak. Ya, perlu yang namanya inovasi. Biar apa? Biar tetaplah laku. Apalagi ramen, jualan ramen yang makanan khas Jepang dimasukkan ke Indonesia, dijual di Indonesia. Kalau nggak ada inovasinya, mungkin pelanggan hanya satu kali tok nyoba. Habis itu nggak akan kembali. Usaha yang sukses itu yang seperti apa? Yang pelanggannya atau konsumennya itu kembali. Ya, bukan hanya satu kali tok nyoba, habis itu udah enggak. Tapi malah jadi pelanggan tetap. Itu usaha yang bisa berkembang. Tepuk tangan untuk kita semua, Mbak. Itu tadi cukup ya, video ya. Masuk ya. Jadi harus punya inovasi, harus punya pelayanan yang baik, harus melihat peluang yang ada, ya.
Tidak hanya melulu ramen, ya makanan yang lain pun kebab atau apapun itu kalau hanya ditiru kemudian nggak dikasih inovasi, saya yakin nggak akan laku. Yo, suksesnya di awal mungkin ya. Pasti akan ada perubahan dari segi rasa sedikit karena lidah orang Indonesia itu berbeda. Tapi nggak tahu Pak Awi kalau misalkan lidahnya Mbak Niza itu ternyata lidahnya orang Jepang. Tapi nggak mungkin. Itu ya. Yang kemudian yang selanjutnya adalah LKPD. Saya yakin hasilnya mungkin sama. Jadi saya butuh satu saja tim yang akan menyampaikan hasil diskusi terkait dengan LKPD. Monggo dalam hitungan ketiga sing ngacung sapa? 1, 2, 3. Kayaknya kelompok 5 tuh penasaran sekali pengen maju ya. Yuk, monggo perwakilan kelompok 5. Yang pertama, analisis SWOT. Analisis SWOT adalah evaluasi terhadap semua kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terdapat pada individu atau organisasi. 2. Manfaat dari analisis SWOT. 1. Perusahaan lebih memahami kekuatannya dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkannya. 2. Perusahaan dapat melihat suatu peluang dan dapat mempertahankan peluang. 3. Perusahaan mengetahui kelemahan serta mencari solusi untuk mengurangi kelemahan tersebut. 4. Perusahaan mengetahui potensi ancaman serta mencari solusi untuk menghindari ancaman tersebut. Cukup? Ada tambahan untuk kelompok 5? Ada yang berbeda mungkin hasilnya? Adakah yang berbeda? Silakan angkat tangan untuk bisa menambahkan. Monggo kelompok mana? Nggak mungkin dong sama plot, ya. Tadi terkait dengan apa itu analisis SWOT dan manfaat analisis SWOT. Ya, ini masih dasarnya. Yuk, siapa yang masih ingin menyampaikan hasil diskusinya? Kelompok 2, oke. Berdiri Mbak. Ya. Kalau kelompok 2? Analisis SWOT menurut Fadil Kuti. Menurut Fadil Kuti atau menurut kelompok kamu? Oke, menurut apa wis monggo wis hasil diskusinya kelompok 2. Analisis SWOT adalah usaha yang dilakukan berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang dan pada saat yang sama pada meminimalis kelemahan dan ancaman. Oke, bagus ya. Ada lagi kelompok lain? Oke. Sebentar. Tarik nafas biar suaranya masuk ya. Pak Owi bisa dengar dengan bagus. Silakan. Mbak Cindy bisa kembali? Oke, monggo. Tepuk tangan untuk Cindy, Mbak. Gimana, Mbak? Analisis SWOT adalah proses manajemen strategi perusahaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan utama perusahaan. SWOT merupakan singgahan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threat atau ancaman. Oke, selanjutnya ada lagi? Manfaatnya? Manfaatnya sama? Nggak ada yang beda? Oke, ada yang punya manfaat lain selain yang sudah disampaikan kelompok 5? Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ayo Mbak E, kelompok 3, kelompok 4, ada hasil yang lain? Ada yang berbeda hasilnya? Sama? Sama coba, saya kok ngetes masuk sama sih? Coba tik. Yang poin manfaat SWOT tik. Manfaat SWOT yaitu perusahaan lebih memahami kekuatannya dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkannya. Perusahaan dapat melihat suatu peluang dapat mempertahankan peluang. Perusahaan mengetahui kelemahan mencari solusi untuk mengurangi kelemahan tersebut. Perusahaan mengetahui potensi ancaman serta mencari solusi untuk menghindari ancaman tersebut. Oke ya. Tepuk tangan untuk kalian semua, Mbak.
Kita hampir pada pertemuan akhir, ya. Yang mana, ayo kita Pak W akan menyampaikan terkait dengan analisis SWOT, ya. Benar apa yang sudah disampaikan oleh kelompok kalian, baik itu kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Jadi dalam sebuah analisis peluang itu kalian harus melihat beberapa aspek, ya. Analisis aspeknya apa saja, Pak? S, W, O, T. Terdiri dari S itu apa? Strength. Bisa kita sebut sebagai kekuatan, ya. Kekuatan usahanya itu apa sih? Kalau geprek kekuatannya apa? Mungkin gampang dikenali oleh pelanggan, ya. Sudah terbiasa, kita sudah semua orang sudah mengenal geprek. Jadi kalian tidak perlu mengenalkan geprek itu apa. Itu kekuatan. Selain strength atau kekuatan, W-nya apa? Weakness. Apa itu? Kelemahan. Kelemahan itu kalian harus bisa melihat. Kalau saya jualan geprek, kelemahannya apa sih? Satu, bahan bakunya cepat. Bukan habis mah alhamdulillah. Rusak. Gampang rusak. Betul tidak? Kamu nyetok cabai, ternyata cabainya nggak habis. Hari berikutnya itu kalau misalkan walaupun sudah masuk kulkas itu sudah nggak seger lagi, Mbak. Ya, itu salah satu weakness atau kelemahan. Kemudian O, opportunity, apa itu? Peluang. Kalian lihat peluangnya, ada enggak? Oh, di desa ini belum ada penjual geprek. Oh, di kecamatan ini belum ada penjual geprek. Tuh ya, sampai dengan threat atau ancaman. Ada enggak ancamannya? Ancaman ini terkait dengan, berarti apa, Mbak? Mas, terkait dengan apa kalau ancaman itu? Apa? Bukan rasa sih sebenarnya. Persaing. Itu ancaman, Mbak. Betul tidak? Persaingan itu ancaman, salah satu ancaman. Ya, jadi pertemuan yang akan datang kita akan membahas lebih dalam lagi terkait analisis SWOT. Nah, dalam pembelajaran kita hari ini, kita perlu kembali ke tempat atau tidak? Tidak usah ya, tapi masih ikut tipe OI ya. Nah, ada beberapa menit lagi ya, ujian pengetahuannya nanti di pertemuan selanjutnya. Ya, hari ini pertemuan ini tidak ada evaluasi pengetahuan, adanya nanti di pertemuan selanjutnya. Tapi Pak Wi pengen salah satu anak nih, yuk kita tarik kesimpulan. Kesimpulannya kemana tadi? Terbang kemana ini? Nah, tarik kesimpulan. Siapa? Ada yang berani menyampaikan kesimpulan hari ini apa yang kalian dapatkan? Tika Mulina. Oke, yuk Tik, berdiri Tik. Kesimpulannya apa? Kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini yaitu peluang usaha merupakan kesempatan yang dimanfaatkan seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Salah satu tujuan usaha yaitu mensukseskan bisnis yang dijalankan. Adapun persiapannya yaitu meneliti, membentuk bentuk usaha, jenis usaha, dan informasi, serta ada atau tidak peta peluang usaha yang menguntungkan, yaitu dengan cara mengembangkan kreativitas atau mengembangkan inovasi dalam usaha. Cukup? Oke, tepuk tangan untuk Tika, Mbak. Betul ya, kita harus benar-benar melihat peluang, Mbak. Ya dari apa ya, petanya ada betul tidak, betul ada tidak ya peluangnya. Ya Alfa ya. Alfa gunyi itu ya, bisa ya. Jadi itu kalian harus benar-benar melihat peluangnya, ya. Nah, ini kita sudah berakhir. Adakah yang ingin ditanyakan? Adakah yang ingin ditanyakan, Mbak E, Mas E? Ya, update terakhir penilaian keterampilannya. Ya, ini saya sampaikan rata-ratanya untuk kelompok 1 mana? Kelompok 1 itu rata-ratanya 85. Tepuk tangan. Kelompok 2 mana? Ini 85 juga, tepuk tangan. Kelompok 3 mana? Ini 85 juga ya. Masih agak imbang ya, masih imbang ya. Kelompok 4 mana? Halo, kok lemes?
Kelompok 4 ini 80 ya. Perlu peningkatan besok ya. Pertemuan ke selanjutnya ya. Kelompok 5 ini 85 ya. Tepuk tangan ya. Jadi masih imbang ya. Kalian masih ada kesempatan untuk besok lagi ya. Pertemuan selanjutnya untuk bisa agar saya dapat reward yang lumayan masih banyak ya. Ini masih banyak ya, kita gunakan untuk pertemuan yang selanjutnya. Tidak akan saya habiskan pertemuan ini ya, Pak ya. Itu saja dari Pak Wi. Ada pertanyaan? Boten? Boten ada pertanyaan? Saya tekankan untuk materi selanjutnya terkait dengan analisis SWOT dan identifikasi analisis SWOT. Berarti nanti kalian akan mencoba melihat analisis usaha apa yang akan kalian lihat ya, dari kekuatannya, kelemahannya, peluangnya, dan ancamannya. Jadi kalian harus melihat itu nanti di pertemuan yang akan datang. Itu saja dari Pak Owi. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya. Sebelum mengakhiri, Pak Owi hanya akan memberikan satu motivasi singkat saja ya. Dari tadi Pak Owi nggak memberikan motivasi ya. Motivasinya apa untuk pertemuan hari ini? 1. Jadi anak tuh harus percaya diri, Mbak. Mas. Ya. Coba aja. Jangan takut. Contoh nih, kalau dalam kelas mau ditunjuk atau tidak ditunjuk, kalau kamu berani, pasti akan gampang untuk angkat tangan. Tapi kalau kamu nggak berani, mau angkat tangan itu ndredeg. Iya, Pora? Nggih, boten? Iya. Niza kalau angkat tangan masih ndredeg. Enggak, kalau pelajarannya Pak Wi ndredeg boten? Boten. Itu luar biasa. Saya inginnya seperti itu ya, Mbak ya. Jadi kamu tuh kalau misalkan pelajaran, ya pede ya. Pede saja. Jangan kamu takut, aduh saya takut nanti salah apa tidak. Kan? Salah ora yo? Apa ora usah, ora sido misalkan. Enggak jadi ya. Karena saya takut salah. Itu berarti kalian nggak punya rasa percaya diri ya. Nah, yang lain yang tadi belum bersuara, harapan Pak Owi pertemuan yang akan datang nanti bisa bersuara. Bersuara apa, Pak? Ya berkicau, kalau burung layaknya berkicau, kalau kalian itu berkomentar atau menanggapi. Itu saja yang ingin saya sampaikan sebenarnya. Yo, buktikan bahwasanya cah akuntansi itu waninan. Yo, wani dalam segi apa? Ngerti wani ora? Apa kuwi? Berani. Cah akuntansi kudu wani, kudu berani, ya. Misalkan dalam sebuah forum ada yang ingin ditanyakan, cah akuntansi kudu wani. Ya. Apalagi kalau misalkan nanti dicampur dalam satu sekolahan, saya nggak ingin cah akuntansi jagoin ning mburi pisan. Yo, sesuk ana kegiatan? Ada seminar kesehatan, iya kan? Saya informasikan besok ada seminar tentang kesehatan reproduksi. Jajal sesuk tak delok cak akuntansi ke wani jago ning ngarep apa ning mburi. Nek ning mburi berarti hari ini kalian tidak mendengarkan apa pesan Pak Owi. Jajal sesuk ya. Langsung ada pembuktian dong ya. Jadi itu ya motivasi dari Pak Owi. Jadi anak tuh harus berani, harus percaya diri. Besok buktikan. Pertemuan yang akan datang, buktikan lagi. Ya. Apakah Pak Owi akan selamanya ngasih reward jajan? Enggak. Rugi nanti Pak Owi. Ya. Rugi nanti Pak Owi. Itu saja dari Pak Owi ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang bagus harus dipakai. Ya. Yang jelek itu berarti yo dari Pak Owi. Ya. Jangan dipakai. Tapi ya insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan kondisi yang lebih semangat dan sehat. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kali ini, mari kita sama-sama berdoa. Ada yang ingin memimpin berdoa? Siapa yang pengen memimpin berdoa? Nafidatul lagi. Yuk, Nafidatul dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja dari Pak Owi ya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk berkemas-kemas. Ya, mejanya dikembalikan seperti semula. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan yang akan. Oke, terima kasih.